Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, ya fattahu ya alim, iftah lana futuhal arifin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah ilmu yang berisi kajian dasar tentang bahasa Arab. Apa itu? Langsung kita lihat di papan tulis yang sudah dikonsep seperti ini. Di sana terdapat sebuah judul utama, yakni kalimat. Barangkali teman-teman semua sudah tidak asing dengan istilah kalimat. Tapi kalimat yang mana dulu yang teman-teman sering dengar? Karena kalimat dalam bahasa Indonesia itu sangat berbeda dengan kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Indonesia adalah susunan beberapa kata. Misalnya, saya pergi ke pasar. Itu disebut kalimat, susunan dari saya, pergi ke, dan pasar. Nah, itu berbeda dengan istilah kalimat yang ada di dalam bahasa Arab. Apa bedanya? Nah, kalimat dalam bahasa Arab itu berarti kata. Definisi lengkapnya qaulun mufradun, sebuah perkataan yang menunggal, atau singkatnya satu kata itu disebut kalimat. Maka di sini jelas lihat bedanya. Kalau dalam bahasa Indonesia susunan beberapa kata itu disebut kalimat, sementara di dalam bahasa Arab kalimat itu ya kata itu sendiri. Misalnya kata masjid, Al-Quran, kitabun, qalamun, saburatun, jidarun, dan lain sebagainya. Jadi satu persatu itulah yang disebut dengan kalimat. Nah, tapi kalimat ini memiliki 3 bagian atau 3 jenis macam kalimat yang perlu teman-teman ketahui. Dan ini pokok dasar bagi orang yang ingin belajar bahasa Arab, harus kenal dulu kalimat itu apa saja. Apa itu? Ada 3. Yang pertama ada isim. Isim, yang kedua fi'il, yang ketiga ada huruf. Yang pertama isim. Apa itu isim? Isim adalah kalimatun dallat ala makna fi nafsiha walam taqtarin bi zamanin thalatha. Saya ulangi, kalimatun dallat ala makna fi nafsiha walam taqtarin bi zamanin thalatha. Artinya, isim adalah sebuah kalimat yang menunjukkan kepada makna fi nafsiha, pada dirinya, dan tidak disertai dengan 3 masa. Tidak disertai dengan masa akan datang, tidak disertai dengan masa sekarang, ataupun masa yang telah lalu. Kemudian ada juga yang mendefinisikan kalimat isim itu sebagai kullu lafzin, setiap lafaz yang dinamai dengannya nama benda, kemudian nama hewan, kemudian nama tumbuhan, nama binatang, dan lain sebagainya. Itu isim. Nah, kalau dari definisi yang kedua ini, kita bisa mengenal isim dari arti dari kalimat isim itu sendiri. Misalnya baitun, harus cari tahu dulu arti isim, baru kita tahu oh ternyata itu adalah isim. Kemudian misalnya zahratun,
bunga. Maka kita tahu Zahratun itu isim dari mana? Oh, kita tahu ini nama tumbuhan. Atau nama orang misalnya Umar. Ya, kita tahu itu nama orang, langsung kita tahu itu adalah kalimat isim. Tapi melalui definisi ini kita mengetahui bahwa isim itu punya makna pada dirinya. Ya. Ketika kalimat itu disebut, kita sudah tahu maknanya secara langsung, paham maksudnya, ya. Dan dia nggak punya masa, jelas, ya. Seperti tadi kalimat baitun, masjidun, itu semuanya adalah kalimat isim. Barangkali teman-teman semua bisa mencari kosakata yang ada di lingkungan kalian dari bahasa Arab yang merupakan kalimat isim. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ada fi'il. Nah, kalimat fi'il itu kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa taqtarin bi zamanin thalatha. Kalimat yang menunjukkan atas makna pada dirinya dan disertai dengan masa yang tiga. Apa masa yang tiga itu? Masa yang lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jelas beda fi'il dan isim. Simpelnya, kalau fi'il itu adalah kata kerja. Kata kerja. Ya. Misal makan, minum, berjalan, atau dalam bahasa Arabnya nama yanamu, misalnya syariba yashrobu, itu minum, akala yakulu, makan. Itu sebuah pekerjaan yang disebut dengan fi'il dalam istilah fi'il bahasa Arab. Dan dia punya masa. Masanya bagaimana? Sebuah pekerjaan yang sudah dilakukan masa lampau, berarti kata kerja yang terikat kepada masa lampau. Yang kedua, pekerjaan yang sedang dilakukan ketika orang yang berbicara itu sedang melakukan kerjaan itu. Sedang makan, biasanya ditandai dengan kata sedang. Kalau yang masa lampau ditandai dengan telah makan, sedang makan, dan akan makan. Begitu. Itu singkatnya tentang fi'il, ya. Kemudian yang terakhir huruf. Huruf itu kalimatun dalat ala makna fi nafsi fi ghairiha, yaitu sebuah kalimat yang menunjukkan atas makna pada selainnya. Kalau isim dan fi'il tadi dia punya makna, tapi maknanya memang bisa dimengerti dengan sendirinya ketika kita berjumpa dengan kalimat itu. Baitun kita tahu langsung rumah, ya. Yadhabu kita tahu artinya pergi misalnya. Tapi kalau huruf kita tidak mengetahui makna yang diinginkan kecuali fi ghairiha, jika dia disandingkan dengan kalimat yang lain. Misalnya huruf fi misalnya, ya, yang berarti di, kita nggak tahu maksudnya di itu apa, ya. Maka disandingkan misalnya dengan rumah, fi al-baiti, fil baiti, maka kita baru tahu makna fi. Itu yang disebut dengan huruf. Jadi di dalam Al-Quran atau dalam hadis atau dalam nas Arab, semuanya tak lepas dari ketiga kalimat ini. Kalau tidak kalimat isim berarti dia kalimat fi'il. Kalau tidak kalimat fi'il maka kalimat huruf. Untuk lebih rinci apa saja kalimat isim itu, fi'il itu, dan huruf, maka saksikanlah video berikutnya. Untuk hari ini, untuk video kali ini saya cukupkan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.